Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Berikut ini adalah hasil refleksi saya yang saya tuangkan dalam model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Koneksi antar materi modul 1-2, nilai dan peran guru penggerak, serta kaitannya dengan modul 1-1, Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1-1 hingga modul 1-2 ini, berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya. Peristiwa, momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah momen di mana saya harus merubah mindset dan sikap saya kepada murid. Biasanya, saya sebelum masuk kelas selalu berupaya bagaimanapun caranya, materi yang saya ajarkan harus sampai sesuai target tanpa memperhatikan siswa secara keseluruhan, apakah siswa saya paham atau tidak materi tersebut. Sekarang, satu persatu siswa yang bermasalah dalam belajar mulai saya perhatikan di mana kesulitan belajarnya. Hasilnya, mereka mulai sering tersenyum, sering bertanya, tidak merasa takut dan malu. Suasana kelas penuh energi positif karena mereka belajar dengan gembira. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah setelah mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya memahami bahwa setiap anak memiliki kodratnya masing-masing yang sudah digariskan walaupun masih samar. Maka tugas saya sebagai pendidik adalah membimbing dan menuntun murid sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya, agar murid saya mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam proses belajar mengajar, nilai berpihak pada murid mulai saya terapkan dengan memperhatikan minat, bakat, dan gaya belajarnya. Perubahan suasana kelas sangat terasa ketika saya mulai mencoba menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Murid yang sering pasif sekarang bisa aktif karena mereka belajar sesuai dengan gaya belajarnya. Saya pun merasa lebih kurang beban psikologisnya. Mengapa? Karena pemikiran bahwa materi saya harus sampai dan selesai tanpa peduli siswa paham atau tidak, ini sudah saya tinggalkan. Dan ini adalah momen titik balik saya kembali ke peran seorang pendidik yang menuntun murid sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti air yang dirindukan oleh tanaman yang gersang. Saat air membasahi tanaman, tanaman menyambut dengan hati yang senang. Tanah pun basah dan aroma kesegaran dapat dirasakan oleh sekitar. Begitulah perasaan saya saat memulai menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara dalam proses belajar mengajar saya. Senyum murid dan wajah gembira mereka saat mempelajari fisika yang biasanya dirasakan menakutkan ternyata dapat berubah dengan hal kecil yang dapat saya lakukan. 3. Pembelajaran. Pembelajaran yang dapat saya ambil, sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa akan sangat sulit merubah mindset diri sendiri dengan menerapkan nilai-nilai guru penggerak, terutama nilai berpihak pada murid. Sekarang saya berpikir bahwa itu mudah dilakukan asalkan kita bertekad untuk berubah. Yang keempat, rencana ke depan. Apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak? Untuk menerapkan 5 nilai guru penggerak dan 5 peran guru penggerak, kegiatan sederhana dan rutin secara mandiri yang dapat saya lakukan saat ini antara lain: pertama, secara mandiri, saya melakukan asesmen diagnostik kognitif maupun non-kognitif di awal PBM untuk melihat karakteristik siswa saya. Yang kedua, saya mempersiapkan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan murid. Yang ketiga, saya selalu meningkatkan kemampuan IT. Yang keempat, berkolaborasi dengan rekan guru dan orang tua untuk menemukan solusi permasalahan belajar murid. Yang kelima, berbagi praktik baik dengan rekan guru di sekolah. Demikian saja refleksi saya.
Terima kasih, salam dan bahagia.